Anda masih menyaksikan segmen Money Talks dan saat ini kami secara eksklusif sudah tersambung dengan Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance atau CIMB Niaga Finance Ristiawan Suherman. Pak Aris, apa kabar? Selamat siang Mbak Aneke, kabar baik. Semoga Mbak Aneke dan semua pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, iya Pak Aris, kalau kita melihat bisnis pembiayaan di industri multifinance ini sudah bertumbuh dengan baik. Lalu seperti apa pandangan Bapak terkait dengan turnaround bisnis pembiayaan di industri multifinance yang sudah kembali positif di era pemulihan ekonomi ini? Ya, kita lihat memang semenjak COVID-19 pertumbuhan bisnis pembiayaan di Indonesia cukup lumayan dalam keadaan menggembirakan. Kalau Sinaf sendiri, kalau kita perlihatkan data 2020, realisasi kredit berbanding dengan 2021 ada peningkatan 30,3%. Dan pada saat 2021 di periode yang sama, Juni 2021, bila kita bandingkan dengan tahun 2022 di periode yang sama, meningkat sebesar 103%. Ya, jadi datanya itu adalah sekitar 2,2 triliun di tahun 2021, meningkat ke angka 4,476 triliun di tahun 2022, Mbak Neke, atau sekitar 103%. Ini sangat menggembirakan. Ya, berarti ini memperlihatkan ekonomi di Indonesia sudah rebound dan permintaan kredit untuk otomotif kembali bergairah, Mbak Neke. Baik, seperti apa evaluasi Bapak terhadap tren permintaan new booking CIMB Niaga Finance sejak awal pandemi hingga kini, termasuk gambaran performa bisnis pembiayaan selama semester 1 2022 dibandingkan akhir semester 1 2021? Ya, jadi kalau kita melihat seperti tadi datanya, bahwa pertumbuhan realisasi kredit di CIMB Niaga Finance meningkat sekitar 103%, dan ini ditopang dari permintaan pembiayaan kredit mobil baru yang meningkat hampir 127% bila dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan ini juga kita lihat bahwa kualitas kreditnya pun cukup membaik. Di Sinaf sendiri di tahun 2021 di periode Juni itu non-performing financing kita ada di level 1,08. Dan pada saat di bulan Juni 2022 ada perbaikan sekitar 26 basis point ke angka 0,82%. Ini mencerminkan bahwa 2022 ini sangat menjanjikan untuk bisnis sangat tumbuh, bertanggung jawab, dan sangat tumbuh untuk sangat profitable tahun 2022. Begitu Mbak. Baik, lalu segmen pembiayaan atau sektor mana yang selama semester 1 2022 ini menjadi penopang new booking di CIMB Niaga Finance? Ya, seiring dengan stimulus PPNBM yang diberikan oleh pemerintah, ini terefleksikan dalam performance CIMB Niaga Finance. Pembiayaan tertinggi secara pertumbuhannya itu didominasi oleh permintaan pembiayaan mobil baru sebanyak 127% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Diikuti oleh mobil bekas dan multiguna. Tapi penopang utamanya ada di permintaan pembiayaan kendaraan baru, Mbak Anike. Bagaimana pandangan CIMB Niaga Finance terhadap risiko normalisasi harga kendaraan di tengah harga-harga komponen otomotif yang meningkat karena inflasi yang melonjak? Seberapa kuat tingkat kemampuan masyarakat untuk mengambil pembiayaan jika inflasi terus melonjak? Ya, kalau kita melihat nilai inflasi yang sudah menyentuh angka 4,35%, ini akan menjadi tantangan. Khususnya adalah untuk pembiayaan mobil baru, karena ada beberapa tantangan di samping inflasi. Ketersediaan unit juga menjadi tantangan di tahun 2022 ini. Tetapi CIMB Niaga Finance mempunyai infrastruktur dan sumber daya manusia yang menopang untuk diversifikasi channelnya kita di pembiayaan mobil bekas dan pembiayaan multiguna, Mbak Aneke. Jadi bila terjadi kelangkaan supply di mobil baru ataupun lonjakan harga yang cukup lumayan tinggi, kita bisa membalance dengan produk-produk yang lain yang bisa kita biayai seperti pembiayaan mobil bekas. Berdasarkan evaluasi bisnis saat ini, apakah CIMB Niaga Finance terbuka untuk menjajaki perluasan produk pembiayaan perseroan, misalnya mulai memasuki pembiayaan motor baru dan bekas ataupun menggarap pembiayaan terkait dengan durable goods, atau justru perseroan ada pertimbangan lainnya? Kalau kita melihat market share-nya kita masih cukup lumayan kecil,
Jadi per bulan Mei 2022, aset kelolaan kita total on balance sheet dengan off balance sheet sekitar 8,6 triliun rupiah, dan itu market share-nya masih cukup lumayan kecil, sekitar 5%. Dengan itu kita memfokuskan bagaimana meningkatkan market share di produk-produk yang sudah kita ketahui, yaitu pembiayaan kendaraan roda 4. Jadi perseroan belum ada rencana untuk melakukan ekspansi. Kita terus memastikan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk bisa meningkatkan market share di pembiayaan roda 4. Bagaimana pandangan CIMB Niaga Finance mengenai insentif PPNBM DTP kendaraan bermotor yang akan berakhir September 2022 ini? Apakah perseroan menilai saat ini sudah waktu yang tepat untuk dimulai normalisasi kebijakan tersebut? Kalau kita melihat data yang ada, apalagi nilai inflasi yang akan terus meningkat dan dolar juga yang hampir masuk ke angka 15.000, menurut saya stimulus PPNBM masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa menahan penurunan economic growth di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari Sinaf sendiri, memang setelah stimulus PPNBM ini dilakukan, pertumbuhan permintaan kredit roda 4 mobil baru itu cukup lumayan bagus, dan kita masih mengharapkan bahwa stimulus PPNBM yang segera akan berhenti bisa dipertimbangkan lagi oleh pemerintah untuk bisa di-extend sampai dengan minimal akhir tahun 2022. Baik Pak Aris, kita akan lanjutkan lebih dalam lagi usai jeda. Dialog Money Talks akan kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.